Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesur Danari Sanji, mahasiswa BPG LPTK UNESA, kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan PPL pada mata pelajaran dasar-dasar pemasaran dengan materi teknologi digital di dunia pemasaran. Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat ya. Gimana salam semangatnya? Lupa ya. Pagi 3 kali, lalu yes ditarik. Ya, baik. Kita coba lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Yes. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Satu lagi untuk jargon jurusan kita yaitu bisnis digital. Jadi kalau Bapak menyampaikan bisnis digital, kalian menyampaikan loss. Nah, yang semangat lossnya. Loss itu artinya tidak ada keluhan, tidak ada keraguan. Nah, seperti itu ya. Baik, saya coba ya. Bisnis digital loss. Alhamdulillah, aplaus buat kalian. Oke, pada pertemuan hari ini, sebelum kita masuk ke materi, ya, supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya apa yang kita lakukan hari ini menjadi manfaat untuk masa depan kita, mungkin kita akan berdoa bersama dulu. Silakan ketua kelasnya Mas Bintang bisa dipimpin. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita mulai dulu. Sebelum pembelajaran kita cek kehadiran dulu. Saya absen. Yang pertama Sakira hadir, Agnia hadir, Alamanda hadir, Nadia Al-Haq hadir, Nur Laili hadir, Yorin Fidelia hadir, Sabrina Anaba hadir, MR-nya apa? Mister. Oke, Bintang Faiz ya. Oke, ya. Rahma Fitri Nur. Fitri Nur, waduh, berarti ini suci yang dirahmati ini, waduh. Santi Nabila P. Aldiansyah hadir. Lalu Chandra Ibrahim hadir. Bagas Malvin hadir. Naila Naura hadir. Zulfi Barawatus ya. Iya, hadir. Vidya Cantika. Oke, Cantika enggak pakai H ya. Kalau pakai H Cantikah. Nah, jadi tanya nanti. Oke, jadi semuanya hadir ya. Oke, baik, kita mulai pembelajaran kali ini. Oke, anak-anak, untuk pertemuan keempat ini ya, kita akan membahas tentang teknologi digital di dunia pemasaran. Namun sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan hari ini kita menggunakan model pembelajaran yaitu PBL, yang mana singkatan dari Problem Based Learning, yang merupakan suatu konteks pembelajaran supaya kalian bisa menganalisa suatu permasalahan yang ada. Ya, jadi nanti di sini Bapak akan membagikan suatu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, harapan kami adalah siswa mampu mengidentifikasikan teknologi digital di dunia pemasaran. Untuk apa? Ya, untuk penjelasan sendiri supaya kalian bisa berpikir secara kritis. Ya, nanti kalian akan melakukan secara berkelompok dan mandiri. Artinya tidak dilakukan bersama-sama, namun dalam kondisi pertemuan ini kita akan melakukan secara berkelompok dan nantinya untuk individu kalian akan mengerjakan soal berupa uraian. Ya. Oke, yang kedua, melalui model pembelajaran PBL, ya, siswa diharapkan dapat menganalisis peran dari sebuah teknologi digital di dunia pemasaran untuk menciptakan suatu usulan atau mungkin rancangan. Mungkin dalam bahasa Inggris namanya desain. Nah, ya biar agak keren sedikit ya, desain. Nah, usulan tentang apa? Tentang strategi pemasaran digital dengan kreativitas sendiri, yaitu dengan kreativitas kalian sendiri. Ya, jadi nanti Bapak akan memutarkan sebuah video yang mana kalian nanti silakan berdiskusi, mengamati ya, sehingga kalian bisa membuat suatu rancangan ya.
Oke, sebelum kita nonton video, mungkin bisa berkelompok dulu. Nah, kita bisa duduk berkelompok. Mungkin silakan bisa pilih kelompoknya siapa saja. Nah, ya, ini kebetulan ada 16 orang, berarti 5, 5 dan 6. Nah, seperti itu. Oke, silakan. Nah. Ponselnya ada yang terkoneksi dengan internet mungkin? Nah, nanti kalau sudah terkoneksi dengan internet, untuk bahan ajar dan literasi, bahan bacaan, kalian bisa scan di QR kode ini, ya. Nah, atau mungkin bisa dibuka LKS-nya, ya. Jadi sumber ajar itu tidak hanya dari buku paket kalian atau LKS kalian, juga ada referensi dari sumber yang lain. Baik itu berupa internet, ya, ataupun dari pihak lain. Nah, dicoba silakan. Itu bisa kalian akses menggunakan internet. Ada scannernya ya, HP-nya ya. Nah, oke. Coba. Nah, oke. Langsung nyala ya. Langsung nyala, langsung terhubung ya. Kayak nyalain api aja. Ngomong-ngomong agak panas ini ya. Kalau sudah pakai AC. Oke. Sebelum nonton video, nah ini saya bagikan ada lembar kerja yang akan kalian diskusikan. Nanti di bawah sudah ada barisnya untuk diisi. Nanti silakan diisi hasil observasi kalian dan rancangan kalian, ya. Oke. Nanti kalau sudah, Bapak putarkan video. Kalau tidak bisa mungkin agak maju sedikit. Nah, mungkin kejauhan. Ya jangan jauh-jauh ya, nanti kangen ya. Oke. Baik, sudah scan semua ya? Oh, ada yang belum? Nah, silakan di-scan dulu. Nah, kalau sudah, oh ini belum. Oke, silakan. Itu real. Nah, ini bukan scan cari jodoh ya. Kalau cari modal boleh ya. Oke, Bapak putarkan video pembelajarannya untuk bisa kalian dengarkan, kalian lihat, kalian amati ya, diobservasi, dan ini semoga memberikan pencerahan. Sudah siap semua? Sudah ya? Oke. Nah. Loh, nggak muncul ya? Terlambat ternyata. Nah. Teknologi yang berkembang sangat pesat. Teknologi sangat membantu perkembangan dan perbaikan kualitas berbagai sektor kehidupan manusia. Modernisasi peralatan manufaktur membuat para kebutuhan dapat diproduksi secara massal sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Ada banyak sekali peran penting teknologi dalam perkembangan bisnis. Bisnis besar maupun kecil saat ini sangat membutuhkan teknologi untuk dapat berkembang. Teknologi sendiri memiliki manfaat berwujud maupun tidak berwujud. Bisnis sangat membutuhkan teknologi untuk dapat bertahan. Berikut peranan teknologi dalam bisnis. 1. Komunikasi dengan konsumen. Teknologi memungkinkan pelaku bisnis untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan para konsumen. Komunikasi tersebut memungkinkan pelaku bisnis untuk dapat membaca apa yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Kemampuan membaca perilaku pasar dengan cepat dan tepat, jika perlu lebih cepat dari pelaku bisnis lain, akan memberikan peluang yang lebih baik. Berkat teknologi saat ini, komunikasi dengan konsumen dapat dilakukan melalui pelayanan konsumen daring ataupun call center. Selain itu, pengaduan konsumen juga lebih cepat diterima dan segera diproses oleh perusahaan. 2. Efisiensi. Teknologi dapat membantu bisnis untuk mengetahui apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan cash flow yang sehat. Peralatan yang modern akan meningkatkan efisiensi waktu serta tenaga dalam proses produksi. Sistem inventarisasi gudang akan sangat membantu pelaku bisnis dalam mengatur stok barang. Hal tersebut akan berdampak pada efektivitas biaya, peluang penyimpanan, dan terutama waktu, karena stok barang dapat dipantau secara langsung tanpa harus mengunjungi dan penyimpanan barang secara langsung. Sistem akuntansi yang terintegrasi dengan penjualan serta keuangan dan bahkan kalkulator dapat membantu efisiensi bisnis. 3. Inovasi. Suatu bisnis akan terus berkembang jika ia terus melakukan inovasi atau terobosan baru.
Perbaikan produksi dengan mengganti peralatan-peralatan lama dapat membantu suatu usaha untuk menghasilkan barang lebih cepat dengan kualitas yang lebih baik. Penambahan fitur-fitur baru akan menambah nilai dari produk yang sudah ada sebelumnya. Hal ini akan membuat permintaan akan barang tersebut meningkat, apalagi jika itu belum ada di produk serupa lainnya. 4. Pengambilan keputusan yang cepat. Pengambilan keputusan yang cepat merupakan salah satu penting dalam perkembangan sebuah bisnis. Berkat teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, pemilik bisnis dapat memantau perilaku konsumen dan situasi pasar secara tepat. Perhitungan yang dihasilkan oleh perangkat lunak yang dimiliki suatu perusahaan dapat memberikan laporan tanpa penyimpangan. Hal ini dimungkinkan oleh integrasi berbagai informasi seperti keuangan, penjualan, hubungan dengan konsumen dari suatu bisnis tersaji secara lengkap dan akurat yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat. 5. Sumber informasi tanpa batas. Perkembangan teknologi membuat bisnis dapat mencapai sukses besar. Akses informasi yang tak terbatas membuat pelaku bisnis bisa menambah wawasan serta inspirasi yang sangat berharga. Penelitian perilaku pasar juga sangat dimudahkan dengan adanya teknologi, karena kita dapat melihat secara langsung apa yang saat ini sangat digemari serta sering dicari oleh konsumen. Informasi-informasi berharga seperti ini yang bisa membuat pelaku bisnis dapat menghadapi para konsumen dengan lebih baik dan siap melayani permintaan-permintaan mereka karena sudah bisa terbaca sebelumnya. Itulah beberapa peran teknologi dalam dunia bisnis. Silakan tulis di kolom komentar bila mengetahui peranan lainnya. Jangan lupa untuk like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Aku Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada satu lagi, maaf. Nah, bentar. Oke, bentar. Oh iya. Nah, ini secara visual ya, supaya lebih bisa merangsang otak kita ya. Ini hanya 1 menit saja. Silakan dicermati. Sudah selesai? Nah, oke. Baik anak-anak, dari video yang saya putar tadi, ya, pada lembar kerja yang sudah kalian terima, di situ ada 2 persoalan yang harus kalian lakukan. Ya, yang pertama, kalian harus bisa menilai, ya, mengevaluasi atau mungkin menganalisis, ya, apakah pelaku usaha di Indonesia saat ini sudah menggunakan teknologi digital dengan baik, ya. Jadi kalian di sini juga boleh berpendapat, bebas berpendapat, ya. Jangan sampai kalian vakum atau pasif, ya. Lalu yang kedua, pertanyaannya apa yang kedua? Coba dilihat. Nah, buatlah rencana strategi. Artinya kalian merancang, ya. Kesulitan daya pikir, ya, yang paling sulit adalah membuat yang belum pernah ada. Atau dengan kata lain, singkatnya adalah mencipta. Mencipta itu tidak harus sebuah produk, ya, tapi juga bisa sebuah gagasan atau ide. Nah, jadi di situ kalian punya studi kasus untuk pelaku bisnis yang baru saja merintis usahanya, ya. Kira-kira strateginya yang paling tepat dengan penggunaan atau penerapan teknologi digital seperti apa? Ya. Waktu kalian tidak lama-lama, mungkin sekitar 15-20 menit. Jika sudah selesai, ya, nanti silakan dipresentasikan 1 per 1. Ya, instruksi Bapak ada yang tidak dimengerti atau mungkin kurang dipahami? Ngerti ya? Nah, oke. Silakan bisa membuka literasi di buku paketnya atau LKS-nya, ya. Di situ bisa banyak bacaan literasi sehingga kalian bisa mendapatkan referensi untuk penulisan kalian.
Ada apa di bolak-balik? Main. Kalau udah kesulitan silahkan tanya ya nanti. Ya, Pak. Gimana menurut kalian? Kalian kan sering jalan-jalan nih ke mall atau mungkin ke pinggir jalan, di situ ada UMKM. Menurut kalian mereka sudah menggunakan teknologi digital belum? Sudah ya. Nah, kira-kira seperti apa? Hah? Oh, pembayarannya pakai kris. Nah, oke, berarti sudah menggunakan e-money ya, sudah tidak pakai uang lagi, sudah cashless. Nah, boleh tinggal dijabarkan saja. Pusing? Mau diantar ke UKS? Enggak ya? Di bab modul 2. Nah, modul 2. Nah, ini betul. Nah, lebih tepatnya mungkin melihat yang model bisnis. Maaf, model bisnis. Nah, ini. Nah, mulai dari sini. Untuk strategi nomor 2, boleh kalian menggunakan jenis pull atau push marketing. Masih ingat nggak bedanya apa? Pull itu apa? Kebalik dong. Kalau betul. Menarik. Kayak ada lagunya ya. Nah, pull itu menarik, push itu mendorong. Nah, berarti kalau pull itu kita lebih meningkatkan brand awareness atau branding produk kita. Contohnya branding itu apa? Misalkan, nah, bukan. Branding itu ke arah mereknya. Contoh, nah, branding yang sudah terjadi di pasaran di Indonesia, ya, Aqua. Nah, ketika kita bilang ke toko beli Aqua, nah, ternyata kita dikasih klub. Ini nggak apa-apa ya saya sebut merek ya, karena kita kan konteksnya belajar. Atau dikasih le mineral. Tapi kadang adanya itu ya sudah kita beli, kita bayar. Padahal awalnya kita minta Aqua. Tapi karena sudah terbranding, otak kita sudah menjadi korban brand awareness. Artinya kita menjadi kesadaran bahwa air mineral itu semuanya Aqua. Seperti itu. Kalau kita main ke tetangga pulau sebelah di Bali, semua motor di sana dikatakan Honda. Beli, pinjam Honda, beli. Nah, seperti itu. Padahal motornya Yamaha. Semua sepeda motor disebut Honda. Itu. Contoh lagi yang paling sederhana di rumah tangga. Pak, sanyonya mati. Nah, padahal sanyo itu belum tentu pompa air. Ada AC, ada kulkas. Tapi semuanya terbranding menjadi pompa air. Sanyonya rusak. Nah, padahal pompa airnya yang rusak. Nah, padahal ketika dilihat, mereknya lain. Nah, seperti itu. Ya. Silakan. Nah, itu brand awareness ya. Gimana? Ada kesulitan? Ya. Sementara belum ya? Pinter-pinter. Ini saya tunjuk kelompok berapa ini? Silakan pilih. 1. Oke, ini 2, ini 3 ya. 3 yang paling banyak. Oke, Cherry Bell. Nah, kan cewek semua loh. Waktunya kurang lebih masih sekitar 15 menit lagi. Boleh sambil lihat referensi. Memperkaya referensi itu juga bagus untuk gaya kritis kita. Tadi sebetulnya saya sudah menunjukkan berpikir kritis ya. Ketika saya mau menampilkan video, trouble di audionya. Nah, kalau kita nggak berpikir kritis, bingung. Nah, ini apanya? Nah, itu artinya kemampuan analisa harus ditingkatkan. Sama di pemasaran pun akan kita pakai. Contoh, ketika kamu jualan, susah untuk laris, susah untuk cari pembeli. Harusnya kita menganalisa apa yang salah dari cara kita atau strategi kita. Apakah kita terlalu pasif kah? Kurang masif?
Atau mungkin produk kita terlalu monotonkah? Atau mungkin kita yang kurang gencar melakukan penawaran di dunia maya? Karena konteks kita bisnis digital. Nah, bisnis digital. Kalau dapat referensi dari online, disimpan linknya atau diorganisir, ya, supaya bisa sewaktu-waktu dilihat kembali. Seperti kenapa? Sama kayak yang di LKS. Siapa tahu LKS-nya ketinggalan. Kan ini generasi Z ya. Nah, ya kan Gen Z kan. Kalau saya kan mungkin sebelumnya milenial. Nah, milenial sebelum saya generasi saya, lalu milenial, baru Gen Z. Artinya kita terpaut dua generasi. Nah, tapi kalau kalian merasa handphone itu hanya untuk entertain saja, sayang sekali. Nah, kalian kan lebih rela ketinggalan buku toh. Nah, nggak apa-apa. Di depan saya jangan apa ya, bukan munafik sih, apa yang namanya. Jujurlah, kita kan lebih rela ketinggalan buku dibandingkan ponsel. Nah, saya pun sama, dompet ketinggalan, saya masih ada ponsel, untuk pembayaran segala macam masih bisa. Nah, pakai kris. Mungkin orang dulu bacanya QRIS, nah, susah, karena memang depannya Q, tapi ternyata pembacanya kris. Nah, singkatannya apa? Coba. Kris. Sudah pernah coba transaksi pakai kris? Gampang ya, tinggal scan, bayar. Nah, sesimpel itulah, betul. Nah, tapi tahu nggak kira-kira kris itu apa sih? QRIS, apa itu? QR kan tadi yang seperti yang saya tampilkan. Nah, seperti itu. Nah, QR itu quick response. Nah, cuma banyak yang bilang barcode ya. Nah, kalau barcode itu yang namanya bar itu garis. Kode itu ya kode. Jadi kalau di Indonesia kan atau bahasa Melayu namanya kode batang. Makanya cuma garis-garis doang. Kode batang. Itu batang tikus loh ya. Nah, area Surabaya kan ngerti nih batang tikus. Nah, seperti itu. Ya. Kurang 5 menit lagi. Nah, santai ya. Nanti kalau ada kekurangan, ya nanti kita bisa perbaiki bersama. Kalau cari referensi, biasanya pakai kata kunci apa? Sama persis dengan apa yang kita persoalan yang mau kita selesaikan atau gimana? Sama persis. Nah, nanti itu bisa diparafrase kata kunci itu. Artinya kita tidak harus sama persis dengan persoalan yang ditanyakan atau permasalahan yang harus kita selesaikan. Ya, kadang-kadang kata-kata itu bisa dirangkai atau yang relevansinya hampir serupa. Contoh make up. Nah, apakah make up itu bisa menjadi kata kunci untuk semua peralatan make up? Nah, belum tentu. Bisa saja menjadi cantik alami. Nah, itu bisa. Kan kata kuncinya relevan. Nah, nanti sebagai pemasar digital, kata kunci itu juga berpengaruh. Jadi kita mencari kata kunci yang organik. Artinya organik itu kata kunci yang memang betul-betul dicari sama orang. Itu bisa kita akses. Tadi juga sudah disampaikan dong di video. Nah, ada salah satu platform dari Google namanya Google Analytics. Nah, seperti itu. Ada juga Google AdWords. Untuk ad itu apa? Hah? Tambahan, betul. Ya, hampir betul. ADD atau ad itu artinya kalau dalam bahasa bahasa Inggris, ad itu dulu dari address, alamat. Tapi kalau dalam dunia pemasaran, ad itu dari advertising atau iklan, periklanan. Jadi tahu kan kenapa YouTuber itu bisa dapat uang dengan gampangnya seperti itulah. Jadi kalian
bisa juga menggunakan AdSense atau advertising itu. Jadi anak PDP ya harus bisa jadi content creator. Nah, content creator itu tidak harus tampil di layar. Contoh di video kedua tadi, di video tadi ada nggak aktor atau presenter yang menyampaikan? Nggak ada. Menggunakan dubbing atau VO, namanya voice over. Nah betul. Tapi harus melibatkan konteks multimedia. Artinya ada desain animasi seperti itu. Kurang sedikit? Sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok ini tadi kelompok 2 ya? 1 apa 2? 2. Kelompok 2 sudah selesai. 1? Sudah. 3? Sudah. Oke. Kalau sudah, sebentar lagi kita presentasi. Ini masih semangat apa sudah ngantuk? Nah ini agak sedikit kontradiksi loh. Masih semangat tapi ngomongnya nggak semangat. Masih semangat. Nah, ntar tanya ketiga udah tidur ini ya. Oke, biar semangat, saya tanyakan lagi untuk jargonnya dan semangat pagi. Kenapa harus semangat pagi, bukan salam pagi ya? Meskipun sudah siang ya atau sore, bahkan malam sekalipun, bagi pelaku usaha atau pebisnis atau seorang marketer, semuanya tetap semangat pagi. Kenapa semangat pagi? Karena bangun pagi kita masih fresh. Nah betul, bukan fresh jadi frozen food loh ya. Oke. Ya, oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Apa kabar? Alhamdulillah. Wah. Bisnis digital. Aplaus metal. Oke, enggak apa-apa, aplaus ya untuk kalian. Oke, presentasinya nggak bisa bersamaan, artinya per kelompok. Nah, mau saya tawarkan siapa dulu atau langsung saya tunjuk kelompok mana duluan? Boleh. Nah, siapa duluan nih yang mau? Kelompok 1? Kelompok 1 apa 2? 2, oke, kelompok 2 duluan. Boleh, silakan. Kasih semangat dong, ayo. Yang presentasi? Oh ya, oke. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Jawaban yang pertama, soal pertama, yaitu adalah kami berpendapat bahwa teknologi digital sudah dimanfaatkan dengan baik. Karena saat ini banyak sekali pelaku usaha menggunakan peralatan digital yang terhubung ke internet untuk menawarkan produknya dan bertransaksi. Untuk jawaban yang kedua, dengan cara memposting produknya di media sosial serta menggunakan fitur marketplace pada media sosial tersebut. Strategi berikutnya bisa menggunakan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Selain itu, pelaku usaha juga bisa menggunakan aplikasi pesan antar seperti Gojek dan Grab sebagai pendukung untuk menjangkau masyarakat yang letaknya jauh dari tempat berjualan. Oke, ya baik sekali ya. Menurut saya sangat baik sekali ya. Kenapa? Karena rancangan tersebut sudah bisa melibatkan marketplace. Marketplace itu ada 2 ya, artinya marketplace yang tersedia pada sosial media, ada juga marketplace yang terdiri dari e-commerce. Bedanya apa yang di sosial media? Contohnya Facebook punya fitur marketplace sendiri, seperti itu kan tadi ya. Lalu Instagram juga punya fitur marketplace sendiri, artinya bisa bertransaksi sendiri. Namun selain itu ada marketplace yang secara global itu bisa diakses seantero Indonesia Raya. Contohnya apa? Yang paling tinggi saat ini ratingnya adalah Tokopedia. Yang kedua Shopee, nah dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Dan bahkan di situ tanpa syarat minimum. Betul ya? Betul. Ya, oke. Bagus sekali pendapatnya. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan. Terima kasih. Salam dulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya kelompok 3. Oke, kelompok 3 dulu. Go Cherry Bell. Wah. Ini kayak nonton konser nanti kita. Ini nggak pakai dance ya? Nanti Cherry Bells pakai dance. Silakan yang mau presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kami, teknologi digital telah dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha. Karena sekarang pelaku usaha baik individu maupun perbedaan usaha sudah menggunakan teknologi digital online. Naiknya penggunaan teknologi juga dipengaruhi perilaku konsumen yang lebih gemar membeli produk secara online dibandingkan beli di toko. Untuk rancangan strategi pemasaran dengan menggunakan teknologi digital, kami merencanakan strategi dengan 4 cara. Yang pertama, menggunakan fitur pada Google Maps agar calon konsumen dapat mencari lokasi pelaku usaha dengan mudah. Yang kedua, menggunakan website untuk dijadikan e-katalog produk yang ditawarkan. Yang ketiga, menggunakan aplikasi marketplace untuk bertransaksi. Dan yang terakhir, menggunakan e-money untuk transaksi cashless. Oke, sudah? Sudah. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus dong. Saya beri sedikit tambahan ya. Tambahan saja. Artinya tidak menyalahkan tapi melengkapi. Nah, kan hidup harus saling melengkapi ya. Nah, oke. Tadi banyak sekali yang disampaikan. Poin pentingnya adalah yang di nomor 2 tadi. Menggunakan website untuk dijadikan Nah, website bisa digunakan sebagai e-katalog. Artinya sebagai pelaku usaha, kita tidak hanya mengandalkan marketplace saja tadi yang disampaikan kelompok 2, jadi juga bisa membuat website sendiri. Supaya apa? Supaya kredibilitas dari usaha kita juga bisa meningkat. Contohnya apa? Pernah dengar toko Hartono? Iya. Nah, yang sekarang mungkin lebih dikenal dengan Hartono Elektrik. Ya, sekarang sudah menjamur di Indonesia Raya, khusus perangkat elektronik, ya terutama home appliance atau peralatan elektronik rumah tangga. Nah, seperti itu. Ya, My Hartono itu juga punya yang namanya marketplace sendiri. Dia bikin website sehingga sekarang fiturnya sudah update menjadi marketplace sendiri. Namun jangan salah, masing-masing sales dari atau penjualan atau tenaga pemasarnya itu juga menggunakan marketplace sebagai penjualan. Contoh kalau kalian masuk di Tokped, di situ ada nggak official resminya toko apa? Ada. Pasti ada. Hartono juga ada. Nah, seperti itu. Artinya bisa meningkatkan penjualannya juga atau penawarannya. Ya. Oke, cukup bagus sekali. Kasih aplaus lagi dong. Untuk kelompok 3. Sekian dari Silakan kami. ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang kelompok 1. Oke, yang terakhir. Biasanya 1 yang pertama, ini yang terakhir ya. Tidak apa-apa. Kan yang paling penting yang terakhir ya. Kalau yang pertama mantan kan sudah jauh ya. Kalau yang terakhir yang resmi gitu ya. Oke, silakan kelompok 1. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, teknologi digital sudah dimanfaatkan dengan baik. Karena sekarang banyak pelaku usaha yang menggunakan platform digital online untuk melakukan kegiatan bisnis seperti website dan marketplace. Yang kedua, mempublikasikan produk yang ditawarkan melalui proses marketplace karena menawarkan produk pada seluruh segmen pasar yang ada di Indonesia, terutama saat ini aktivitas calon konsumen juga tinggi karena adanya perangkat digital mobile yaitu smartphone yang memudahkan calon konsumen mengakses aplikasi pemasaran online. Sudah? Sudah. Oke, ya, bagus sekali. Saya tambahkan sedikit ya. Kira-kira tadi mencantumkan atau menyimpulkan atau mungkin bahkan merancang ya tadi ya di nomor 2. Di situ mencantumkan di situ sebabnya ada karena perilaku konsumen yang sudah menggunakan smartphone. Oke, itu bagus sekali. Kenapa? Karena notabene-nya sekarang manusia atau orang sekarang lebih dekat dengan ponsel atau smartphone. Ya, bahkan dibandingkan orang lain atau televisi. Kalau zaman saya kecil dulu sering sekali iklan itu kita tahu produk itu dari TV. Ya, jadi bisa dibilang saya ini korban iklan misalkan. Tapi kalau sekarang orang tahu produk, tahu informasi semua dari smartphone. Ya, dan kita bisa akses kapan saja dan di mana saja. Bahkan sambil tiduran di toilet. Nah, seperti itu. Tapi di toilet jangan ya. Kecemplung susah nanti, ya. Tapi bagus sekali. Lalu yang perlu saya tambahkan ya.
Di sini kan saya simpulkan ya, artinya marketplace itu yang menjadi alasan utama kita supaya bisa meraih konsumen yang lebih banyak, seperti itu. Tapi kembali lagi seperti kelompok 3 tadi, 3 ya. Nah, kelompok 3 tadi jangan terlalu mengandalkan marketplace. Kalau kita bisa punya platform yang lain, kenapa tidak kita gunakan? Seperti itu. Ya. Oke, silakan. Bisa ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dong. Silakan duduk. Sekarang kita review bersama ya. Dari yang saya tangkap, dari Bapak tangkap rancangan kalian tadi, rata-rata sekarang menggunakan marketplace itu menjadi alasan utama ya, utama kalian menyampaikan gagasan. Kira-kira ini berdasarkan pengalaman pribadi atau kalian melihat suatu informasi? Ada yang mungkin pernah belanja online atau beli barang secara online? Pernah ya? Hampir semua pernah ya? Nah, sekarang kalian kan masuk bisnis digital nih. Ya, kalau bisa diubah mindsetnya. Dicoba sekarang menjual secara online. Jadi jangan cuma jadi beli atau menjadi konsumen saja. Ya, ini sedikit saya open minded. Kenapa? Karena Indonesia itu termasuk negara yang paling besar. Apanya kira-kira? Devisanya dari pembelian luar negeri. Jadi kita tuh dari tetangga-tetangga sebelah kita, Malaysia, Singapura, bahkan yang paling besar adalah China, ya, kita menjadi konsumen terbesar mereka. Kita nyumbang uang banyak ke mereka. Ya, bisa dicek di Google atau mungkin bisa dicek di Badan Pusat Statistik. Nah, kita atau kalian sebagai calon marketer atau calon pemasar digital, nah kenapa tidak kesempatan ini kita gunakan? Jadi kamu tahu nih teman-temanmu, misalkan satu sekolah ini di SMK Ketintang, semuanya tuh doyan belanja. Ya, kalau pegang uang itu bawaannya geringsingan. Geringsingan itu apa ya? Bawanya pengen beli aja kan. Nah, bahkan sisa 1.000 pun bingung ini beli apa gitu, harus habis gitu. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan seperti itu? Ya, itu masih saya SMK Ketintang. Ya, syukur-syukur bisa ke Surabaya sekitar, Jawa Timur lah. Sedikit demi sedikit meluas. Ya, lalu begini, pada materi yang sudah kalian scan, di situ ada soal yang harus kalian kerjakan nantinya. Ya, tidak banyak-banyak. Saya kan nggak pernah ngasih soal banyak. Ya, cuma 5 saja. Ya, 5 saja. Jadi itu sebagai bentuk apakah kalian sudah memahami atau belum. Ya, jadi sifatnya hanya uraian. Ya, untuk pertemuan berikutnya ini cukup sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tugas yang kalian kerjakan di rumah nanti. Ya, sebanyak 5 soal tadi. Ya, tapi boleh mandi dulu, makan dulu, istirahat dulu boleh. Ya, nanti sampai di rumah istirahat. Setelah Isya baru bisa dilihat lagi. Kita akan ketemu lagi lalu membahas hasil pekerjaan kalian. Ya, seperti itu. Baik, pertemuan ini saya tutup. Terima kasih kalian sudah bersemangat dalam pembelajaran kali ini. Atau mungkin ada yang masih mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada. Tadi sudah paham semua ya? Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas uraian tadi. Jangan sampai nggak ngerjakan. Kemarin ada yang nggak ngerjakan nggak? Nggak ada ya? Semuanya mengumpulkan. Konteksnya bukan untuk dapat nilai ya. Melakukan aktivitas pembelajaran itu bukan untuk dapat nilai dari saya selaku guru, ya, tapi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ya yang ada di otak kita. Jadi percuma nilai raport nanti 9, tapi kalian nggak bisa apa-apa. Lulus dari SMK, lamar kerja, ditanya bisa apa, nggak bisa apa-apa. Nah, rapotmu berapa? 9 loh. Nah, kan lucu. Mendingan nilainya biasa aja lah, 7, 8. Tapi mau ini bisa, mau itu bisa. Ya, bahkan kakak kelas kalian di kelas 12 sekarang mereka bikin project aplikasi e-commerce. Tuh, ya po. Kelas 12 bikin aplikasi loh. Nah, seperti itu. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat di masa yang akan datang. Kita berdoa terlebih dahulu, langsung saya pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Saya akhiri, terima kasih sekali lagi buat kalian sudah belajar hari ini. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Oke, supaya tetap semangat, saya minta jargonnya lagi, ya. Sekali lagi, ya. Semangat pagi. Pagi. Yes. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Bisnis digital. Los buat kalian.